Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Siti Rahayu, peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2022, angkatan 18, kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance di lingkungan tempat kerja. Berikut tahapan analisis isu. 1. Identifikasi isu, yaitu dengan cara menemukan isu di wilayah kerja. 2. Penetapan isu dan menapis isu prioritas. Penetapan isu ini kita menggunakan metode APKL, yaitu dengan cara menganalisis kriteria aktual, problematik, kekalayakan, dan kelayakan. Setelah selesai isu prioritas didapatkan, maka kita lakukan penapisan isu dengan menggunakan metode USG, urgency, seriousness, growth, atau melihat kepentingan, keseriusan, dan kemungkinan berkembang suatu masalah. 3. Analisis isu. Kita menggunakan diagram fishbone dengan cara mengidentifikasi masalah, memisahkan akar penyebab, dan menemukan solusi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, penyelesaian masalah dengan metode SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dituangkan dalam bentuk tabel. Berikut masalah yang ditemukan di tempat kerja saya, yaitu 1. Kurangnya penggunaan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi ke masyarakat. 2. Masih adanya ketidakpatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah atau FE. 3. Belum adanya sistem antrian untuk pendaftaran pasien. 4. Masih adanya kasus kekurangan energi kronik atau EK pada ibu hamil. 5. Kurangnya presentasi balita yang diimunisasi di posyandu. 6. Adanya pegawai yang datang terlambat, pulang lebih cepat. Setelah mengidentifikasi isu, saya melakukan penetapan isu dengan metode APKL dari 6 isu yang saya identifikasi yang memenuhi syarat, yaitu masih adanya ketidakpatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah atau FE, adanya pegawai yang datang terlambat, pulang lebih cepat, dan kurangnya persentase balita yang diimunisasi di posyandu. Setelah selesai isu prioritas didapatkan, maka kita lakukan penapisan isu dengan menggunakan metode USG. Metode USG ini menggunakan teknik scoring, yaitu skala scoring 1 sampai dengan 5. Setelah menggunakan metode USG ini didapatkan hasil tertinggi, yaitu kurangnya persentase balita yang diimunisasi di posyandu. Dan didapatkan isu prioritasnya, yaitu kurangnya persentase balita yang diimunisasi di posyandu. Setelah isu prioritas ditemukan, kita lakukan analisis isu dengan melalui diagram fishbone, yaitu dengan cara menganalisis penyebab dari faktor men, kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya imunisasi, dan pola pikir orang tua yang menganggap setelah imunisasi anaknya akan sakit. Dari faktor metode, kurangnya sosialisasi manfaat imunisasi dan KIPI. Dari faktor material, kurang meratanya sarana informasi dan edukasi. Dari faktor mother nature, banyaknya hoak tentang vaksin yang mengandung bahan haram dan tidak diperbolehkannya imunisasi oleh agama. Jika balita tidak mendapatkan imunisasi secara lengkap, maka akan berdampak pada balitanya tersebut lebih sering mudah terserang penyakit, meningkatkan angka kesakitan pada balita, rentan terkena masalah gizi, dan beresiko terinfeksi penyakit yang seharusnya dapat dicegah oleh imunisasi. Adapun penyelesaian masalah dari isu kurangnya persentase balita yang diimunisasi di posyandu adalah
memberikan informasi dan edukasi yang menarik dengan berbasis digital, memberikan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi dasar lengkap dan tentang kejadian ikut pasca imunisasi atau KIPI, membuat kelompok khusus ibu balita sebagai media komunikasi antara ibu balita dengan tenaga kesehatan, dan melakukan koordinasi dengan kader posyandu setempat. Sekian pemaparan analisis isu dan gagasan kreatif di tempat kerja saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.